Duh, enak sekali Adi. Ayo gigit sampai berdarah, rintik Bu Sela sambil memejamkan matanya. Tapi aku tetap tak tega menggigit bukit gede itu sampai berdarah. Maka kataku, Bu, mendingan aku disuruh meremas dadanya sekuat mungkin gimana? Ya, cobain aja. Pokoknya remas sampai aku kesakitan, sautnya sambil menatapku dengan senyum manis di bibir sensualnya. Aku pernah diberi petunjuk oleh Mami bahwa meremas dada klien harus dengan lembut, jangan menimbulkan kesakitan. Tapi kali ini aku harus meremasnya sekuat mungkin sampai Bu Sela merasa sakit. Karena rasa sakit pada waktu disetubuhi menimbulkan kenikmatan tersendiri. Aku memang pernah membaca buku tentang beberapa sensasi wanita tentang seks. Ada wanita yang ingin dominan pada waktu bersetubuh. Pokoknya dia harus berkuasa untuk menentukan apapun pada waktu sedang bersetubuh. Ada juga wanita yang mengikuti selera pasangannya. Ada pula wanita yang ingin disakiti pada waktu sedang bercinta. Antara lain, minta dipukulin dulu pantatnya dengan plastik penggebuk lalat. Ada juga yang ingin dicupang di lehernya sampai bekasnya merah menghitam. Dicupang itu sakit, tapi wanita jenis ini senang membau rasa nikmat dan rasa sakit. Mungkin jenis yang terakhir itulah Bu Sela, ingin diberi kenikmatan sekaligus rasa sakit. Maka berdasarkan itulah aku meremas sepasang bukit kembar gede sambil memainkan dengan gencar, dengan ganas, dan dengan garang. Bu Sela malah terpejam-pejam sambil mendesah dan merintih. Ini lebih nikmat sayang, remas terus dadanya sekuat-kuatnya Adi. Ini luar biasa nikmatnya. Aku tidak tahu apakah buah dada segiri itu mati rasa atau bagaimana. Yang jelas kalau aku melakukannya pada Lisa, pasti akan berteriak kesakitan. Tapi Bu Sela malah merengek enak dan enak. Ini suatu pengalaman baru bagiku, bahwa tiap perempuan punya selera yang berbeda pada saat sedang disetubuhi. Yang jelas milikku tetap lancar menggenjot liang cinta super sempit namun licin ini. Dan akhirnya aku berhasil tiba di puncak kenikmatan secara serempak. Bahwa ketika liang cinta Bu Sela sedang berkedut-kedut kencang, milikku pun sedang mengejut-ngejut sambil memuntahkan lahar lendirku. Ketika hari mulai malam, Bu Sela pulang dengan wajah seperti berat meninggalkanku. Memang aku pun merasakan hal yang sama. Kepergiannya meninggalkan kesan khusus di dalam batinku. Namun ternyata Bu Sela tak pernah datang lagi ke rumah megah milik Tante Shirley ini. Hari demi hari pun berputar terus. Aku pun tetap memiliki kegiatan untuk memuaskan Tante Shirley, sambil berusaha keras agar dia bisa hamil seperti yang diangan-angankannya. Namun ternyata menghamili Tante Shirley tidaklah semudah membalikan telapak tangan. 2 bulan aku serajin mungkin menyetubuhi Tante Shirley, kecuali pada waktu ia datang bulan. Aku bisa istirahat dulu, dan setelah ia bersih, aku melaksanakan tugas kembali untuk bercinta dan memuaskannya terus. Namun hasilnya masih nol besar, sehingga aku nyaris putus asa. Pada pertengahan bulan ketiga, Tante Shirley datang dengan wajah muram, sehingga aku menghampirinya sambil menggandeng lengannya untuk duduk di sofa ruang keluarga. "Ada apa Tante? Kok kelihatannya Tante seperti sedang sedih?" ucapku. Tante Shirley menundukkan kepalanya. Agak lama dia tak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya, lalu menyerahkannya padaku. "Apa ini Tante?" tanyaku heran. "Baca aja sendiri," sautnya. Kubuka map itu, kulihat isinya sertifikat hak milik, rumah dan tanahnya. Lalu kuteliti secermat mungkin. Ternyata sertifikat rumah megah yang sedang kuhuni ini. "Sertifikat rumah ini? Ada apa dengan sertifikat ini?" tanyaku. "Ini penyebabnya," saut Tante Shirley sambil mengeluarkan secarik surat dari dalam tasnya. Surat itu pun diserahkannya padaku. Aku pun membacanya dengan teliti lalu berkata, "Ini surat keterangan dokter." "Kenapa? Tante sakit." "Sakit apa?" "Baca dong yang teliti. Di bawah ada tulisan positif 4 minggu. "Oh iya, ini ada tulisan positif 4 minggu. Positif terinfeksi penyakit." Tante Shirley mendekatkan mulutnya ke telingaku, lalu ia berbisik, "Positif hamil sayang." "Hah?" Aku bangkit dari sofa, lalu menengadahkan kedua tanganku. "Ini serius Tante?" tanyaku tak percaya pada pendengaranku sendiri. Tante Shirley pun berdiri sambil berteriak keras, "Iya,
Aku sudah hamil 4 minggu. Tapi kenapa tadi tante datang dengan bermuka musam gitu? Sengaja ingin ngeprank kamu dulu sayang. Hihi, akhirnya aku hamil juga. Muah muah. Tante Shirley menciumi pipi kanan dan pipi kiriku. Kemudian Tante Shirley berkata lagi, sertifikat hak milik rumah ini kuberikan padamu untuk menepati janjiku. Jadi mulai sekarang rumah dan tanahnya ini menjadi milikmu Adi. Besok kita buat akte hibahnya di depan notaris. Aku merasa sangat sedang bermimpi tante, ucapku sambil menciumi sertifikat hak milik itu. Sejak awal aku punya feeling bahwa kamu akan berhasil menghamiliku. Tante Shirley mencium bibirku dengan mesranya, lalu berbisik di dekat telingaku. Terima kasih ya sayang. Aku yang harus berterima kasih kepada tante atas pemberian yang luar biasa berharga ini. Kalau aku mengumpulkan duit sendiri, sampai 50 tahun pun tak akan bisa memiliki rumah semegah ini, ucapku. Tapi sama siapapun jangan bilang-bilang kalau rumah ini pemberian dariku ya Di. Iya tante, akan kurahasiakan. Suamiku punya beberapa perusahaan, tapi aku juga punya perusahaan sendiri. Karena itu rumah ini kubeli dengan hasil keringatku sendiri, tidak memakai uang suamiku. Dan sampai sekarang suamiku tidak tahu kalau aku punya rumah di sini. Oh gitu ya. Satu-satunya kelemahan rumah ini belum ada garasinya. Nanti aku pikirkan untuk membangun garasi di pelataran depan itu, supaya kalau aku sedang berada di sini, mobilku tak akan terpamerkan di luar. Iya tante, sebenarnya aku ingin kangen-kangenan dulu sama kamu, tapi hari ini aku sedang sibuk di kantor perusahaanku. Lagian biarkan dulu janin di dalam perutku jangan diganggu oleh gerakan kencang dulu. Nanti kalau kandunganku sudah 3 bulan ke atas, barulah kita bisa main lagi. Iya tante, kebayang seksinya tante kalau perutnya udah buncit nanti. Tante Shirley tersenyum manis. Mungkin senang mendengar pujianku. Oh iya, kontrakmu 2 minggu lagi selesai. Tapi kita harus tetap punya hubungan ya Di, kata Tante Shirley.